Bayangin nih, lagi ngerjain tugas sekolah. Kepikiran buka Instagram bentar. 5 menit aja. 5 menit jadi 10, 10 jadi 20. Tahu-tahu udah sejam. Waktu ngerjain tugas habis gitu aja. Kena jebakan scrolling gak ada ujungnya. Relate kan? Kita semua pasti pernah ngalamin. Media sosial emang dibikin biar nagih, biar kita susah fokus. Notifikasi di mana-mana, postingan yang bikin penasaran, scrolling yang gak ada habisnya. Makanya, penting banget buat kita belajar fokus. Dan stoicisme, filsafat kuno bisa bantu banget. Stoicisme ngajarin kita fokus sama yang bisa kita kontrol, cuekin yang gak bisa kita kontrol, dan nikmatin prosesnya. Gampang kan? Iya, tapi butuh latihan. Yuk kita bahas gimana cara terapin prinsip-prinsip ini buat ngalahin gangguan media sosial dan balikin fokus kita. Prinsip pertama, stoicisme simple. Fokus sama yang bisa lo kontrol. Lo nggak bisa kontrol apa yang muncul di beranda, tapi lo bisa kontrol reaksi lo. Lo nggak bisa kontrol temen lo dapat like lebih banyak, tapi lo bisa kontrol berapa lama lo bandingin diri lo sama dia. Anggap aja gini, lo nahkoda kapal, dan perhatian lo itu kemudi kapal. Setiap notifikasi, setiap like, setiap komentar itu ombak yang berusaha bikin lo oleng. Tapi lo, nahkodanya, yang nentuin arah kapal. Mau biarin ombak gangguan ngendaliin lo atau tetap fokus ke tujuan lo? Prinsip kedua namanya premeditatio malorum. Kedengerannya serem, tapi sebenarnya enggak. Artinya cuma mikirin kemungkinan akibat dari tindakan lo. Apa yang terjadi kalau lo begadang scrolling media sosial? Besoknya pasti ngantuk di kelas, nilai jeblok, dan gak sempet ngumpul sama temen dan keluarga di dunia nyata. Nah, sekarang pikirin akibat positif dari fokus ke tujuan lo. Bayangin dapat nilai bagus di tugas, punya waktu lebih buat hobi, atau ngobrol lebih seru sama orang-orang terdekat, karena lo bener-bener hadir. Mending yang mana? Prinsip ketiga, amor fati, artinya mencintai takdir. Bukan berarti lo harus suka sama semua yang terjadi. Artinya nerima yang baik dan yang buruk, dan nemuin kebahagiaan dalam prosesnya, bukan cuma hasil akhirnya. Kayak main game, lo nggak langsung mulai dari level tertinggi kan? Lo harus naikin level, hadapin tantangan dan kegagalan di sepanjang jalan. Tapi, itu bagian serunya. Sama kayak hidup. Belajar fokus, nolak gangguan, capai tujuan, itu semua bagian dari permainan. Nikmatin prosesnya, belajar dari kesalahan, dan rasain kepuasannya saat lo naik level. Siap praktekin stoicisme. Nih tantangan 7 hari yang simple. Hari pertama, cari tahu maling waktu lo. Catat berapa lama lo pakai media sosial tiap hari. Mungkin lo bakal kaget. Hari kedua, tentuin batas yang realistis. Pakai fitur pembatas waktu di aplikasi atau website blocker. Hari ketiga, bikin zona bebas HP. Tentuin area tertentu kayak kamar tidur atau meja makan, jadi zona bebas HP. Hari keempat, latih mindfulness. Kalau lagi pengen banget cek HP, berhenti sebentar dan tarik napas dalam-dalam. Tanya ke diri sendiri, sebenarnya gue butuh apa sih sekarang? Hari kelima, bersihin beranda lo. Unfollow akun yang bikin lo nggak nyaman atau ganggu fokus lo. Hari keenam, jadwalin waktu media sosial. Daripada asal scrolling seharian, jadwalin waktu khusus buat main media sosial. Hari ketujuh, evaluasi dan perbaiki. Gimana hasilnya minggu ini? Apa yang berhasil? Apa yang bisa diperbaiki? Tantangan 7 hari ini baru permulaan. Kunci biar stoicisme menjadi bagian dari hidup lo adalah latihan tiap hari. Ingat, lo nahkoda kapal lo sendiri. Lo yang punya kuasa buat nentuin fokus lo kemana. Makin sering lo latihan prinsip stoicisme, makin gampang buat nolak gangguan dan fokus ke hal yang penting. Hidup fokus di zaman media sosial emang tantangan, tapi tantangan ini layak dijalanin. Dengan nerapin prinsip stoicisme, lo bisa belajar kontrol perhatian lo, bikin pilihan yang tepat, dan nikmatin prosesnya. Ingat, gak harus sempurna. Yang penting progress, bukan perfeksionis. Mulai hari ini dan lihat gimana stoicisme bisa bantu lo jalanin dunia digital dengan fokus, tangguh, dan punya tujuan.